Kan Mora Hmm, IPO juga gitu ya bro. Nah oke, singgung dikit tentang Mora, menurut lu itu bagus atau enggak gitu, gitu. sorry kalau Mora saya belum terlalu liatin lumayan detail ya. Cuman kalau saya lihat mungkin dia lebih banyak mimicking kayak Linknet ya, ketimbang dari sisi tower companies ya. Kalau kita get back misalkan ke telco atau tower, mungkin the short term ini kita lebih ngelihatnya ke operator ya. Eh, karena kalau kita ngeliat dari sisi operator dengan adanya konsolidasi dari sisi industri dengan Indosat merger dengan Hutchison 3, ini price war-nya kalau kita ngeliat udah mulai berkurang. Kalau kita ngeliat dari sisi first half 2022 ini operator-operator ini udah bisa mulai naikin harga ya. Jadi kayak Telkomsel, Indosat mereka udah mulai bisa naikin harga. Jadi ini sebetulnya yang bisa jadi positif catalyst ya untuk operator-operator seperti Telkom, Indosat dan juga XL Axiata. Memang kalau kita ngomong secara jarak jauh, mungkin kalau long term ya mungkin kita ngelihat ini operator ini akan ada pressure dari sisi ketika mereka mau melakukan investasi di 5G, investment kalau kita ngelihat dari negara lain seperti Oke, kalau kalau sekarang short mungkin kita lebih suka provider ya, Telkom, Indosat, XL karena ARPU-nya udah mulai bisa naik ya. Jadi kalau kita ngelihat di first half 2022 ini ya Telkomsel, Indosat udah mulai naikin harga, harusnya sih bisa benefit buat operator, apalagi dari sisi valuation masih lumayan menarik. Cuman mungkin kalau untuk long term ya kita melihat tower ini bisa lebih menarik ketika nanti telco udah mulai invest ke 5G. Karena 5G investment ini biasanya lebih pressure untuk telco operator dari sisi capex dan juga dia punya EBIT performance. Tapi di lain pihak untuk tower ini lebih benefit karena dengan 5G ini mereka nanti akan mendapatkan banyak order dari sisi new BTS atau colocation ya. Oke, berarti tadi ya, ARPU itu teman-teman bisa cermati tuh kalau memang terus meningkat, berarti kan persaingannya udah di sektor ini yang dulunya orang selalu negatif thinking kan, wah ini persaingannya ketat, padahal operatornya cuma 4 biji gitu kan, tapi kok kayaknya ketat banget gitu ya. Oke, nah sektor lagi yang belum teman-teman yang tinggal langsung chat aja. Tadi sektor yang disinggung juga sebenarnya otomotif, bro. Aku penasaran. Ini otomotif gimana kan kita pabrik mungkin kalau misalnya kemarin di bulan April Mei mungkin ya realnya memang chip itu tersendat ya, jadi sehingga pabrikan otomotif nih nggak bisa produce banyak, penjualan agak drop gitu di Mei gitu kan. Nah, apalagi Lebaran pula gitu kan. Nah, cuman di bulan Juli itu udah kelihatan mulai pick up tuh, Agustus juga. Dan dia sektor sebenarnya, ya dibilang cyclical mungkin iya gitu. Tapi sebenarnya ini kan kebutuhan dasar gitu ya, motor, mobil. Menurut lo ini menarik nggak gitu ke depannya? Kalau misalnya ekonomi kita tadi GDP kan pertumbuhannya cukup di atas ekspektasi ya di Indonesia ini kan. Nah itu ini akan mendapatkan angin segar nggak gitu sektor ini? Mungkin kalau dari sisi itu ketika nanti adanya recovery dari sisi ekonomi atau GDP-nya mulai membaik, mungkin ini juga salah satu sektor yang bisa juga benefit ya. Kalau kita ngelihat back historical, ketika misalkan contoh dulu harga CPO atau harga batu bara itu tinggi, biasanya itu korelasinya sama penjualan otomotif itu motor biasanya. Karena di daerah-daerah itu kan lebih gampang orang misalkan langsung beli motor atau mobil sih sebetulnya motor lebih banyak sih ketimbang mobil ya. Jadi kalau kita ngelihat dengan potensi economic recovery dan juga improvement GDP ke depannya, mungkin sih ini salah satu sektor yang mungkin juga bisa diperhatikan ya untuk yang Kalau terutama two wheeler atau four wheeler. Oke, nanti kalau misalnya, ini gue nyinggung dikit nih, karena ada yang menarik perhatian gue, kayak saham Autopedia ASLC hari ini kan lumayan naik ya, hampir 10%. Katanya kan mau dibeli Astra gitu rumornya. Nah, lu ngikutin gak nih bro? Dia kan ASLC kan berarti pengembangan di lelang mobilnya dan juga yang penjualan mobil bekas online-nya gitu kan, car on. Nah ini di mata lo sebagai smart money misalnya atau big money-nya, ini menarik nggak saham ini?
Ini saya mesti analyze lebih further ya, mungkin saya belum belum ngeliatin detail numbers di dalamnya. Jadi belum bisa ngasih kayak share our apa namanya insight untuk ISLC ya. Cuman kalau dari sisi Astra International memang mereka itu punya cash yang lumayan besar, istilahnya 60 sampai 70 triliun itu memang mereka juga hungry untuk growth ya. Jadi mereka sekarang lagi banyak melakukan corporate action sih. Cuman kalau yang ISLC ini saya belum bisa komen karena belum pernah lihat angkanya detail sih. Oke, ya kalau misalnya teman-teman lihat teknikal ya mungkin dia akan konsol ya sekitar 200, 190-an sampai 210 mungkin konsol dulu ya di area sana. Nanti kalau ini biasanya baru chance naik lagi ke resist berikutnya sekitar 250-an. Oke, ya teman-teman perhatian aja hari ini memang dia baru spike dengan volume yang lumayan ya. Oke, nah bro, apalagi yang mungkin apa related to apa lu kayak misalnya yang bonds itu berarti apakah itu artinya karena saham sekarang lagi menarik sehingga bonds dilupakan atau ternyata jangan loh nanti gantian bonds yang perform. I don't know, boleh di share view lu mungkin sampai akhir tahun tentang market bonds. Kalau dari sisi bond sih memang kita melihat masih lumayan menarik ya. Cuman kalau misalkan dengan ada potensial BI rate kenaikan itu mungkin kita lebih memilih bonds-bonds itu yang durasinya itu lebih pendek ketimbang durasi yang panjang-panjang untuk meminimize dari sisi resiko. Cuman kalau kita ngeliat dari sekarang ini mungkin kalau mau lihat dari potensial upside yang lebih besar kita lebih fokus mungkin sekarang lebih ke equity dulu ya. Fixed income ini kan kalau nanti ada potensial kenaikan BI rate harusnya dia ada sedikit pressure juga ya untuk bonds-bonds itu. Jadi ya kita sekarang lebih ngeliatin ke equity. Jadi yang kayak Star Sustainable Equity ini yang doingnya performanya lumayan oke sih. Oke, berarti lebih maksudnya ada potensi return yang lebih tinggi lah ya di yang lebih aset berisiko seperti saham. Nah ini ada yang tanya nih, Bari Gita ya, untuk investasi 5 tahun ke atas apakah reksadana saham merupakan hal yang cocok? Nah ini time frame 5 tahun berarti time mungkin long term ya kategorinya ya. Ini apakah reksadana saham itu apa pertanyaan gue nih mungkin apa harus di reksadana saham gitu ya? Saham yang lebih berisiko. Sebetulnya kan balik lagi ke klien punya risk ratio ya, maksudnya mau di saham, mau di fixed income, mau di money market, sebetulnya semuanya interesting, cuman tinggal balik lagi ke risk profile customer-nya masing-masing ya. Kalau memang risk profile-nya itu dia misalkan bisa menerima risk dan tapi dia mengharapkan return yang lebih besar, mungkin dia bisa lebih menginvestkan ke reksadana equity ya. Cuman kalau mungkin dia risk profile-nya nggak terlalu tinggi, dia cuma mau return mungkin 5 to 7% atau mungkin yang ini mungkin mereka bisa lebih ke arah fixed income atau ke money market ya. Jadi sebetulnya investasi ya sebetulnya kalau untuk long term dari sisi saham maupun bond semuanya masih menarik, cuman balik lagi ke dari sisi risk profile masing-masing customer-nya ya. Oke, ya kembali lagi disesuaikan dengan berapa target yang kita ekspektasikan dan juga berarti kan semakin high risk high return gitu kan dan sebaliknya. Oke, kalau mungkin tadi kita udah banyak ya ngomongin tentang market update gitu kan. Nah kalau boleh share sedikit tentang Star AM gitu, Bro David kayak tadi pengelolaan salah satu unggulannya reksadana saham itu ada Star Sustainable Equity. Mungkin ada produk-produk lainnya yang diunggulkan tadi mungkin di fixed income-nya gitu ada apa itu yang boleh di share dikit. Iya, mungkin itu bisa ke kalau fixed income itu ke Star Fixed Income 2. Terus juga kita juga ada kayak balance fund, itu yang mungkin dua produk yang bisa kita highlight juga ya selain dari Star Sustainable Equity. Oke. Tapi teman-teman bisa langsung dicari ya di aplikasi Trimegah Investment
apps itu ada produk STAR ya, tadi STAR Sustainable Equity. Since kita tadi udah bahas gitu, udah 45 menit kita bahas bahwa sebenarnya market kita akhir tahun mungkin targetnya IHSG di kepala 7.000-an lah ya, 7.200 dari STAR AM. Kemudian kalaupun ada penurunan di September, ini bisa jadi untuk kita picking saham-saham yang masih punya growth bagus. Tadi salah satu contohnya adalah saham-saham yang ada di ESG Lida atau misalnya di Serikahati, misalnya pilihannya adalah big banks gitu ya, tadi kayak Mandiri, BNI, BRI gitu. Dan juga sektor telco, consumer staples itu juga masih bisa jadi pilihan gitu kan. Sampai mungkin akhir tahun ya, Desember Januari hopefully seperti kebiasaannya gitu ya. Desember tuh biasanya jarang ditutup merah ya bro ya. Jadi kayak memang kalau ada penurunan atau next temannya di November ada penurunan, ya kita bisa mulai beli ya bottom fishing gitu ya untuk nanti ya hopefully bisa jual di Desember atau Januari. Nah kalau ada apa lagi nggak bro dari lo yang mau diupdate gitu? Hmm, Mungkin kalau dengan potensi penurunan kayak soft commodity price ya kayak CPO, soybean, mungkin sektor poultry kayak Java, Charon Bokpan itu juga mungkin bisa menarik, bisa ngasih earning surprise juga di third quarter 2022 ini ya. Lihat dari sisi broiler harganya masih sustain di level 19-20 ribu walaupun kalingnya berkurang, cost-nya kan turun ya, otomatis marginnya itu bisa better compare to the first half 2020 punya result. Jadi ya mungkin itu sektor yang mungkin juga bisa dilihatin ya in our view. Oke, poultry lebih ke consumer juga gitu ya. Ini kebutuhan. Karena memang kita juga konsumsi per kapita ayam itu masih rendah, mungkin ya sapi lebih rendah lagi kalau dibanding negara-negara tetangga ya. Jadi harusnya dengan jumlah penduduk kita yang banyak, kalau memang ekonomi kita ya pertumbuhannya bagus, GDP growth terus, harusnya in the next future ya semua orang demand-nya meningkat gitu, terlepas dari mungkin ya nanti kita lihatlah marginnya bagaimana gitu ya. Oke bro, jadi aku reminder lagi kalau memang teman-teman mau mengambil opportunity ini ya, kita lihat salah satunya pengelolaan dengan metode ESG, berdasarkan ESG leader atau saham-saham yang masuk ke Serikahati yang menerapkan prinsip-prinsip ESG itu ada di Star Sustainable Equity. Performanya juga dari awal tahun, nanti teman-teman bisa cek Funfactsheet-nya. Jadi investasinya juga bisa mulai dari Rp10.000 ya, teman-teman bisa langsung beli secara online di aplikasi Trima ya, Trimega Investment Apps. Nah ini masih ada promo ya, kalau teman-teman beli minimal Rp2 juta sampai dengan 15 Agustus ya, berapa hari lagi nih, 4 hari lagi gitu ya, teman-teman berhak untuk mendapatkan cashback Rp100.000 ya, di lock sampai dengan 15 Oktober, jadi 2 bulan di lock. Nanti teman dapatkan Rp100.000 untuk 60 orang pertama gitu ya. Biasanya update-nya udah cukup nih, kita dapat gambaran juga. Jadi sebenarnya tetap teman-teman perlu memperhatikan market ya, karena apapun yang terjadi di global ini kan sangat dinamis gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba nanti apakah China dan Taiwan itu eskalasi malah jadi perang gitu kan atau tidak. Tapi teman-teman ya tetap kita sampai akhir tahun kita masih tetap optimis marketnya, walaupun kalau memang punya target-target tertentu ya lebih baik kita take profit itu juga tetap dilakukan gitu ya. Jangan buy nanti udah naik turun lagi, keburu turun malah minus gitu. Jadi mungkin teman-teman sesuaikan aja time frame-nya. Kalau misalnya sudah cuan ya usahakan bisa di take profit gitu, lebih pendek lebih baik sih biasanya di market-market seperti ini ya. Oke, thank you banget Bro David dari Star AM sudah menemani kita. Nanti kita update lagi di lain kesempatan ya Bro ya. Nanti kita kepoin lagi Bro David. Oke, thank you teman-teman juga semua. Yeah. Bye. Thank you.